Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan ya untuk dapat berkumpul secara online melalui aplikasi Zoom ini dalam keadaan walafiat. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan berbagi bersama sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2020. Adapun kegiatan ini mengambil tema pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Dan kegiatan ini akan saya pandu. Nama saya Bangun Yeremia Nenggolan SPD sebagai moderator pada hari ini. Saya bertugas di SMA 1 Sukawati, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita satu wilayah tapi belum pernah ketemu. Nah, ini masih ketemu online ya. Salam kenal juga kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, di kolom komentar sudah saya bagikan dan juga Ibu Ruth sudah bagikan link absensi untuk diisi sebagai data bagi sahabat rumah belajar nanti. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Ika Desi dan juga Ibu Ruth selaku sahabat rumah belajar Provinsi Bali tahun 2020. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Halo. Iya. Ya. Agak macet-macet, Bu. Iya, sepertinya nih sinyal saya nih lagi. Sinyal, ya. Oke. Ya. Ibu Ika Desi dan juga Ibu Ruth selaku sahabat rumah belajar Provinsi Bali tahun 2020 ini merupakan ibu-ibu kebanggaan kita. Jadi ibu-ibu ini adalah 2 dari 30 orang sahabat rumah belajar Provinsi Bali yang menjadi influencer ya untuk memacu semangat kita ya para guru-guru di Provinsi Bali agar tetap semangat mendidik anak-anak bangsa agar menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Karena semangat kita adalah semangat juga bagi anak didik kita ke depan. Sebelumnya saya akan bacakan CV Ibu Ika Desi. Izinkan saya Bu untuk membacakan singkat saja CV-nya Ibu Ika Desi. Jadi Ibu Ika Desi Budiarti SPD MPD ini adalah salah seorang guru matematika ya di SMA Negeri 2 Abian Semal Bali. Pendidikan Ibu Desi S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Luar biasa nih Ibu. Pengalaman beliau sudah cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan singkat saja. Yang pertama, peringkat ketiga terbaik jenjang SMA dalam pelatihan publikasi ilmiah karya inovasi dalam pembelajaran matematika di P4TK Matematika Yogyakarta. Kemudian, Ibu Ika Desi juga mendapatkan peringkat 1 kategori SMA dalam Lomba Karya Inovasi Pembelajaran atau Inobel tahun 2019 oleh Kemendikbud. Wow, luar biasa. Dan menjadi sahabat rumah belajar tahun 2019 dan juga tahun 2020. Dan juga masih sangat banyak sekali prestasi beliau yang lain. Mungkin kalau saya bacakan akan sangat panjang sekali. Ibu Ika, bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Baik, sebentar. Saya masih sambil nyoba screen. Iya. Oke, baik. Iya, Bu. Bangun, salam kenal iya, Bu. Salam kenal Ibu Ika. Iya, Bu. Semoga nanti bisa ketemu Ibu ya. Iya. Nah, selain itu juga Ibu Ika Desi juga aktif ya Bu di media sosial. Saya membaca CV Ibu, banyak sekali akun-akun media sosial Ibu yang berisikan dengan konten-konten pembelajaran matematika ya Bu ya. Dan juga Ibu juga memiliki akun YouTube ya Bu ya. Iya. Boleh disebutkan akun YouTube-nya Bu? Siapa tahu kita bisa. Saya semua sosial media tuh pakai nama saya aja biar nggak. Pakai nama ya. Oh iya. Ika Desi Budiarti. Ika Desi Budiarti. Silakan dilihat videonya ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pemateri kita hari ini yang kedua yang tentunya nggak asing lagi bagi kita. Ini adalah salah seorang rekan kerja kita ya yang bertugas di SMA 2 Abian Semal sebagai guru biologi.
Ya, kita sambut. Ini dia Ibu Ruth Mai Tobing, SPD. Selamat malam, Ibu Ruth. Selamat malam, Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam kegiatan malam ini ya, kegiatan berbagi bersama sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2020. Mantap, ya. Terima kasih, Pak Bangun. Iya, Bu. Semangat, Ibu. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu guru sekalian, peserta kegiatan berbagi bersama sahabat Rumah Belajar pada malam hari ini. Untuk kelancaran kegiatan malam hari ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sampai pada selesai nanti. Bapak Ibu sekalian, berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Ika Desi untuk memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada malam hari ini, supaya menjadi semangat bagi kita semua terkait dengan apa-apa saja yang sudah Ibu capai dan juga hal-hal penting lainnya yang bisa membangun semangat kita bersama. Baik, Ibu Ika Desi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Mohon izin saya share screen sebentar ya Pak Bang. Oh, Yes, silakan. Bisa di-setting dulu di Bu Ruth karena belum tersetting semua. Di security-nya nih itu Bu Ruth. Oke. Multiple participants can share. Oke. Sebentar. Semoga mau ini. Saya reading view dulu deh biar gampang. View. Oke. Ya. Share screen. Oke. Iya. Oke. Sudah mau tampilkah? Sudah, Ibu. Sudah, yang Ibu. Gini kan, PowerPoint ya? Ya. Oh, iya. PowerPoint kan ya? Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan, dan rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Desi Budiarti. Ini sebenarnya saya nggak gini nih, nggak siap bahan nih. Karena ini Ibu baru tadi nanya, menurut saya ngapain nih? Oke, jadi nama ini Bapak Ibu seperti yang sudah dibacakan oleh tadi Pak Bangun. Sebenarnya saya ini nggak ada apa-apanya, cuman iseng-iseng aja, modal nekat aja, modalnya gini, pengen belajar agar bisa melayani anak-anak kita sesuai zamannya. Itu saja sih modalnya saya untuk ikut-ikut kegiatan yang berbasis TIK. Bagaimana nanti bagaimana saya bisa melayani anak-anak sesuai dengan zamannya, bukan anak-anak yang mengikuti cara belajar kita. Itu yang selalu menjadi pegangan saya. Kenapa saya semangat untuk mengupgrade diri. Oke, nah ini sosial media saya. Jadi sebagian besar sih pakai nama saya. Jadi gampang aja, ketik aja nama saya di Google pasti muncul kok semua. Iya, Bu. Oke, ini anak-anak kita nih Bu Ruth. Mungkin kalau Bu Ruth belum pernah ketemu langsung ya. Belum, karena pandemi. Iya, ini anak-anak kita, anak-anak kami yang di kelas 11 kebetulan. Waktu mereka masih di kelas 10. Jadi di pemahaman saya, belajar di rumah atau belajar di sekolah, tetaplah harus berpihak kepada anak-anak dengan memastikan anak-anak mendapatkan personalisasi pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Seperti itu. Nah, kemudian, nah anak-anak kita ini kan anak-anak yang digital natif istilahnya. Jadi anak-anak digital natif tuh ciri-cirinya tuh udah jelas banget nih. Mereka tuh lebih suka bebas, lebih suka bermain, ekspresif, disuruh nunggu tuh males lah, lebih enggan lah mereka menunggu, lebih suka mencari daripada sekedar menunggu instruksi, lebih suka mengunggah.
daripada sekedar hanya mengunduh saja. Mereka lebih suka yang interaktif daripada yang komunikasi satu arah, dan yang lebih suka berkolaborasi. Sama seperti saya sama Bu Ruth sekarang, kan berkolaborasi, sama seperti kami dengan Bapak Ibu guru yang hadir sekarang ini adalah salah satu bentuk kolaborasi, tidak sekedar berbagi tapi juga berkolaborasi. Karena di sini pemahaman saya belum tentu juga sebanyak pemahaman Bapak Ibu. Jadi kita bisa berbagi di sini, bisa saling sharing di sini. Room ini kita gunakan untuk sharing seperti itu. Oke, potensi siswa itu adalah saya biasanya bagi menjadi 3 siswa saya. Untuk saat ini ya, selama BDR yang full akses, yang ada kuota, atau yang tidak ada akses sama sekali. Itu juga benar-benar harus kita layani dengan tidak bisa kita, baru 70% anak-anaknya full akses, berarti yang 30%-nya itu harus ngikutin yang 70%, tidak bisa seperti itu. Jadi memang benar-benar untuk seperti di BDR ini, mungkin Bu Ruth juga sudah mengalami kan di SMA 2 Bensmal seperti apa, bahwa kami memang yang memang nggak ada akses, ya udah kita panggil sekolah, kita berikan solusi seperti apa kerjasamanya atau bagaimana jalan keluarnya bersama anak-anak. Nah, seperti itu mungkin yang awalnya. Oke, ini sebenarnya kebalik slide saya nih. Ini awalnya pembelajaran jarak jauh tidak selalu terkait daring, kegiatan luring pun seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin jenis-jenis pembelajaran saya tidak akan memberikan banyak karena nanti mungkin Bu Ruth yang akan lebih banyak, terutama yang tentang rumah belajarnya, fitur-fiturnya ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan satu produknya Pusdatin, namanya Sibatik. Jadi selain ada, mungkin Bapak Ibu mengenal portalnya Guru Berbagi. Nah, di Guru Berbagi itu kan ada, kita bisa mengunggah RPP atau mengunduh RPP yang bersesuaian dengan mata pelajarannya kita. Nah, sama juga di Sibatik pun seperti itu. Mungkin kalau di Sibatik itu lebih ke jenis tutorialnya, seperti apa sih yang dimaksud blended learning seperti itu. Kalau yang di Guru Berbagi itu kan berbagi antara kita dengan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kalau Sibatik ini adalah jenis tutorial yang dibuatkan oleh kementerian, bahwa ini loh blended learning-nya, ini loh flip classroom contohnya, ini loh project based learning contohnya, dan sudah disiapkan RPP-nya seperti apa. Tutorial, video tutorialnya juga ada di sana. Jadi kalau Bapak Ibu bingung apa sih itu flip classroom, masuk aja ke Sibatik, lihat gimana cara guru mengajar menggunakan flip classroom di sana. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya dari tahun 2011-2012 sudah menerapkan blended learning, itu berbasis blog. Jadi posisi IT-nya saat itu masih sebagai suplemen. Jadi setelah kita belajar di kelas, anak-anak baru mulai menggunakan blog saya untuk suplemen, sebagai suplemen dari pembelajaran apa yang saya kasih. Sedangkan dari mulai 2018 saya mulai menerapkan flip classroom. Jadi pembelajaran kelas terbalik. Nah, sesuai dengan pengertian harfiahnya ya. Jadi pembelajaran kelas terbalik itu saya mulai terapkan, dan benar-benar keberuntungan yang model flip classroom ini sempat saya presentasikan waktu tahun lalu di Jakarta, tentang flip classroom yang dipadukan dengan budaya Bali waktu itu. Oke. Nah, saya rasa saya tidak akan menjelaskan nih satu persatu seperti apa, Bapak Ibu bisa melihat sendiri di Sibatik. Saya mau coba selain nanti kalau yang isinya dari portal rumah belajar akan dijelaskan oleh Bu Ruth, saya ingin Bapak Ibu juga mengenal selain rumah belajar itu apa aja sih produk-produknya kementerian yang bisa membantu kita dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi yang pertama itu ada namanya ini M-Edukasi. Jadi seperti ini ya, ada M-Edukasi ini isinya adalah kumpulan-kumpulan aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan nih, ada pengumpulan aplikasi, model mobile virtual lab-nya juga ada nih. Kalau Bapak Ibu guru biologi mungkin ini ada uji karbohidratnya, pengamatan selnya seperti apa, lensa tipis seperti itu. Ada di Bapak Ibu tinggal cari medukasi.kemdikbud.go.id. Saya cobakan satu ya, semoga mau ini. Nah, ini tampilan HP saya. Jadi kalau M-Edukasi tadi itu hanya bisa di HP-nya Bapak Ibu, karena dia bentuknya APK. Jadi harus kita install dulu di HP. Ini saya pakai screen mirror.
Jadi biar mau seperti apa sih dia trigonometrinya. Oke, ini tujuannya, mobile, kompetensinya, apabila bereksperimen. Oke, ini harus saya belum sempat coba sih ini tadi. Oke. Nah, saya coba menentukan nilai perbandingan sisi segitiga. Nah, ini peralatannya, ini kertas kerjanya, mungkin harus digeser seperti apa, ini dibawa kemana, anak-anak bisa bereksperimen. Nah, ini enaknya. Jadi di rumah belajar ataupun di Pusdatin kita disiapkan bahwa anak-anak tuh biar benar-benar bisa membangun pemahamannya sendiri. Jadi anak-anak itu bukan lagi untuk di era sekarang itu anak-anak itu bukan lagi penerima informasi menurut saya. Jadi anak-anak dan guru itu adalah sama-sama sebagai co-creator of knowledge. Jadi kita sama-sama memiliki posisi yang sama di sini sebagai co-creator of knowledge. Seperti itu. Jadi kita bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan bagi anak-anak. Jadi biar kita bisa mengimbangi gaya belajarnya anak-anak, maka kitalah yang harus belajar lebih dulu. Seperti itu. Oke, nah ini salah satu edukasinya. Nah kemudian ada TV edukasi juga. Di TV edukasi ini ada banyak video-video yang sudah sudah lolos standar dari TV edukasinya sendiri. Ada banyak, ada video on demand-nya, ada yang live juga. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mencari di YouTube, YouTube juga bisa seperti itu. Oke, nah saya rasa sih itu saja Bu Ruth, Pak Bangun yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan awal. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu ini kita saat ini bukan lagi sebagai seorang pemakai konten. Kita juga harus mulai, apalagi Bapak Ibu ini masih energik banget saya lihat. Kita itu bukan sebagai pemakai konten lagi, tapi kita sudah bisa menjadi kreator konten. Seperti itu. Saya ingat banget apa yang dibilang Pak Gogot Suharwoto waktu itu. Beliau adalah kepalanya Pusdatin sebelum selesai. Dia bilang saat ini ketersediaan konten positif yang bisa diakses anak itu jauh lebih sedikit daripada ketersediaan konten negatif yang gampang diakses oleh anak. Nah, gimana sekarang caranya kita menjaga anak-anaknya kita? Kitalah sebagai orang dewasanya yang memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan konten-konten positif itu. Jadi mari beramai-ramai kita menyiapkan konten-konten positif untuk anak-anaknya kita. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, Bu Ruth, Pak Bangun. Saya rasa demikian untuk mengawali, dan nanti lebih banyaknya Bu Ruth yang pasti akan banyak menjelaskan nanti tentang rumah belajar itu seperti apa, sesuai dengan kegiatan kita hari ini kan pengenalan portal-portal rumah belajar dan inovasi pembelajarannya. Nanti Bu Ruth yang akan lebih banyak menjelaskan. Saya akan menemani juga. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ika Desi atas berbagi pengalaman dan juga informasi yang sangat bermanfaat, Bu, ya, bagi kita semua. Supaya kita bukan hanya menjadi penikmat konten, Bu, ya, tapi kita konten juga. Apalagi di masa PJJ ini kita harus banyak membuat media, Bu, ya. Nah, kita dituntut untuk menjadi kreatif, ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, kita langsung saja menyimak ya informasi dari narasumber kita, Ibu Ruth Mai Tobing SPD, yang akan berbagi tentang pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, kepada Ibu Ruth, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Pak Bangun atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu, kita lihat dulu cuplikan video berikut ya. Saya share screen dulu.
Baiklah, itu tadi Bapak Ibu pengenalan secara singkat ya dari video. Nah, sekarang kita masuk saja langsung ke materi. Ya. Baiklah, di sini apakah Bapak Ibu sudah terdengar jelas suara saya? Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, oke, terima kasih. Kalau begitu, langsung saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan membagikan materi ataupun juga berbagi ya tentang pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa sejak adanya virus corona ini membuat proses pembelajaran terhambat. Salah satunya adalah kita ketahui bahwa anak didik kita, bahkan kita juga mengajar dari rumah seperti itu. Jadi proses pembelajaran berlangsung dari rumah. Nah, ini justru menimbulkan beberapa permasalahan. Nah, dari hasil survei UNICEF bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ini ada beberapa hasil surveinya. Bisa terlihat ya tampilan share screen saya. Yang pertama itu adalah siswa tidak nyaman dalam pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu. Kita ketahui ya waktu bulan Maret aja, baru 2 minggu mengajar dari rumah ya, belajar dari rumah, siswa-siswi sudah bertanya, Ibu kapan kita ke sekolah lagi? Gitu. Karena mungkin mereka merasa kok nggak ada efek apa-apa gitu ya, kok merasa sepi gitu belajar di rumah, kok malah justru banyak tuntutan dari orang tua untuk akhirnya anak-anak murid kita mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, jadi tidak nyaman. Kemudian yang kedua di sini adanya sarana prasarana yang justru tidak memadai, seperti misalnya tidak memiliki handphone ataupun juga tidak memiliki kuota seperti itu. Dan permasalahan yang lainnya di sini ada peserta didik merasakan kurangnya bimbingan dari guru selama belajar dari rumah dan tidak adanya interaksi selama pembelajaran kecuali memberi dan menagih tugas. Nah, ini kan kita mungkin selama ini juga menjadi introspeksi diri bagi kita juga ya. Apakah kita selama ini hanya memberi tugas, menagih tugas ketika kita bertemu dalam tatap maya seperti itu, atau mungkin juga dalam LMS yang kita gunakan justru malah kita hanya memberi tugas dan menagih tugas. Nah, ini kan tidak ada interaksi. Yang ada interaksi adalah yuk kapan kumpulkan tugasnya seperti itu. Nah, ini justru menjadi monoton dan anak-anak jadinya tidak mendapatkan faedahnya karena justru mereka mengerjakan tugas juga dengan cara copy paste dari temannya. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan yang sering kita lihat ya konteksnya seperti itu. Kemudian permasalahan yang lain, banyak orang tua yang belum siap menjadi pengajar atau pendidik bagi anak-anaknya di rumah. Terlebih mungkin juga bagi anak-anak SD ya, karena mereka mungkin belum mengenal bagaimana menggunakan LMS. Jadi harus ada pendamping, harus ada orang tua yang mendampingi untuk menggunakan LMS tersebut. Kemudian di sini juga Bapak Ibu, apalagi orang tua yang bekerja di luar rumah ya, ini kan juga membuat
anak-anak itu tidak dikontrol di rumah. Apakah memang mereka menggunakan laptop atau handphone mereka untuk belajar, atau justru malah ke hal-hal yang lain ya. Karena pasti Bapak Ibu mengalami, apakah siswa tersebut sudah mengisi daftar hadir kah, sudah melihat konten kita atau belum, kan kita nggak bisa mengawasi ya kan. Nah ini perannya orang tua. Jadi ternyata guru juga harus menjalin komunikasi dengan orang tua untuk akhirnya tahu kondisi siswa itu sendiri. Nah, kemudian di sini permasalahan yang lainnya adalah belum semua guru terampil menggunakan teknologi digital. Benar sekali, teknologi itu semakin canggih, Bapak Ibu. Saya saja yang masih ibaratnya masih baru ya di dunia pendidikan, kewalahan mau buat apa sih, konten yang seperti apa sih, terus kemudian aplikasi yang mana, itu tuh terlalu banyak. Jadi kita sendiri harus memawas diri, Bapak Ibu, bahwa oh iya ya, kita harus belajar untuk membuat konten kreator. Oh, kita harus bagaimana ya cara melakukan atau mengoperasikan LMS yang disediakan oleh sekolah seperti itu. Nah, dari permasalahan-permasalahan inilah maka menjadi suatu solusi yang diberikan, solusi alternatif yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Merekomendasikan rumah belajar sebagai salah satu sumber dan media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Jadi Bapak Ibu, ini solusi yang sangat baik ya, yaitu rumah belajar. Karena apa? Kenapa kita menggunakan rumah belajar? Karena rumah belajar ini adalah portal pembelajaran yang menyediakan berbagai fitur untuk menunjang proses pembelajaran kita dan dapat diakses secara gratis. Bahkan kita bisa mendownloadnya juga melalui handphone kita. Jadi anak murid juga bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, untuk mengaksesnya kita buka website yaitu www.belajar.kemdikbud.go.id. Oke. Di sini ada beberapa fitur, tadi sudah disampaikan ya, tapi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja buka websitenya ya. Oke, sebentar. Ya, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal. Ini saya matiin dulu ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita ketik website belajar.kemdikbud.go.id, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan login untuk bisa mengaksesnya secara secara bebas. Artinya dengan melakukan login maka kita akan bisa mengupload konten ya. Tentunya dalam mengupload konten ini pastinya akan dilakukan yang namanya assessment dulu ya dari Kemendikbud, apakah layak atau tidak untuk dipublikasikan di rumah belajar ini. Kemudian juga kita bisa mendownload seperti lab dan lain sebagainya, nanti akan saya jelaskan. Nah ini Bapak Ibu, bagi yang belum memiliki akun, mari kita buat akun rumah belajarnya, karena akan berguna nantinya. Nah, kita sebagai guru, kita pilih saja ini sebagai guru, kemudian kita ketik NUPTK, ya, NUPTK kita, dan mengisi data yang ada di sini. Jika kita tidak memiliki NUPTK, silakan pilih daftar sebagai ini ya, umum. Nah, langsung klik daftar. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke beranda. Oke. Sebenarnya tanpa login kita bisa mengaksesnya ya Bapak Ibu ya. Contohnya di sini ada 4 fitur utama. Yang pertama itu saya akan jelaskan sumber belajar. Bapak Ibu, di sumber belajar ini banyak sekali materi yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Di sini ada konten video, konten web, ya, dan juga konten audio. Nah, tergantung dari materi yang akan Bapak Ibu ajar. Jadi kita pilih aja cari, ya. Contoh di sini saya mau tunjukkan yang konten web ya Bapak Ibu ya, ini yang terbaru. Nah, seperti ini. Kita klik lihat selengkapnya, kemudian
Kita pilih yes. Would you like resume? Yes. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, oke, jadi bagus banget nih tampilannya untuk anak didik kita. Jadi kita bisa, gimana caranya berbagi ke mereka, tinggal copy link saja, kemudian pindahkan ke kelas maya yang Bapak Ibu miliki. Ya, boleh kelas maya yang terdapat di rumah belajar, atau mungkin kelas maya yang digunakan oleh sekolah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tinggal copy paste saja. Nah ini. Nah kalau misalnya mau cari materi yang lain, Bapak Ibu silakan pilih saja. Di sini ada dari tingkat yang PAUD sampai SMA, SMK, ini ada Bapak Ibu. Misalnya saya pilih SMA. Terus kemudian kita pilih kelas 10. Ya. Nah, di sini mau pilih mata pelajaran apa Bapak Ibu ya. Di sini misalnya saya deh ya, mata pelajaran saya. Biologi. Nah di sini ada beberapa konten ya. Total konten yang ada di sini 7 nih Bapak Ibu ya. Nah, mungkin masih sedikit. Nah, itu tadi makanya kenapa Bu Ika mengajak kita untuk ayo kita buat konten yang positif ya, buat membekali anak-anak murid kita supaya akhirnya bisa diakses mereka. Bisa nanti diajukan di sini Bapak Ibu, diupload di sini ketika kita sudah login ya Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya saya pilih salah satu videonya ya. Contohnya saya mengajak protozoa. Oke, maka videonya akan tampil. Nah, cara share-nya cuma tinggal copy link yang ada di atas, yang di bagian URL ini, lalu paste atau paste, ya bahasa Inggrisnya, ke mungkin Google Classroom, ataupun juga WA Group, atau mungkin kelas maya, jika Bapak Ibu sudah memiliki akun kelas maya rumah belajar. Nah, untuk download-nya, kita bisa mendownload-nya juga jika kita sudah memiliki akun. Selanjutnya, kita langsung ke bagian yang kedua, yaitu fitur laboratorium maya. Fitur laboratorium maya, saya akan coba untuk simulasikan ya Bapak Ibu ya. Untuk laboratorium maya ini memang khusus untuk mata pelajaran matematika dan juga IPA, fisika, kimia, biologi. Oke, kita belum ada laboratorium IPS nih. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuat kontennya nih ya. Aplikasi bagaimana adanya laboratorium untuk IPS, mungkin ada ya yang sesuai ya, seperti itu. Nah ini kita pilih yang misalnya saya pilih uji kandungan protein. Oh ini saya udah bukan, nah, tapi sama saja udah. Oke, kita klik lakukan percobaan sekarang. Nah di sini judulnya adalah uji kandungan protein dalam makanan. Di sini ada buku, kita klik ya, maka akan muncul teori. Nah, teori ini bisa dibacakan sama anak-anak murid kita. Kemudian, langkah kerjanya ini sebenarnya sudah ada di sini. Ada bahan referensi, bahan teori, bahan LKS. Dan download Lab Maya juga bisa. Jika kita sudah login ya Bapak Ibu ya. Login dulu baru kita download teorinya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat LKS tersendiri, LKPD tersendiri, silakan ya. Nanti kan terpisah ya, langsung masuk ke Google Classroom seperti itu. Nah ini linknya yang ini di-copy, bagikan ke Google Classroom ataupun juga Schoology atau apapun ya, LMS yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian di sini ada, langkah kerjanya misalnya ya, kita lakukan percobaan, saya akan masukkan natrium hidroksida, tapi sebelumnya ini kan semuanya telur ya, 3 tabung, yang kita ganti aja variabelnya ya, bahannya. Tabung yang kedua kita ganti kacang tanah misal, ya. Tabung yang ketiga diganti jagung, misalkan seperti itu. Ya, terus kita mau menguji apakah makanan tersebut memiliki kandungan protein. Ya udah, kita tambahkan NaOH-nya masing-masing, misal 2 tetes. Kita tekan ya. 1, 2. Tambahkan juga tembaga sulfatnya. 1, 2.
Seperti itu semuanya. Nanti kita aduk dulu ya. Ya kan kalau di lab seperti itu ya. Ketika memasukkan zat maka harus kita aduk dan kita tunggu perubahan warnanya. Kemudian di sini juga kita bisa tambahkan NaOH sama. Jangan sampai keluar ya Bapak Ibu ya. Keluar tabung. Nah, ini kita bisa kasih contoh ke anak murid kita. Jadi anak murid kita ini belajar interaktif. Nah, mereka tidak hanya sekedar melihat membaca teori ya, tetapi juga oh ternyata seperti ini loh ya. Ketika ditambahkan natrium ataupun juga tembaga bisa mengetes yang namanya kandungan protein dalam makanan. Oh iya, tabung 2-nya belum diaduk. Mohon maaf. Nah, tabung 3-nya juga kita aduk. Ya, seperti itu. Oke. Nah, manakah yang memiliki kandungan protein paling banyak? Nah, ini bisa dilihat bahwa yang memiliki kandungan protein yang banyak adalah yang berwarna ungu lebih terang ya. Lebih terang seperti ini. Berarti telur dulu, kacang tanah, baru jagung. Nah, seperti itu. Nanti bisa di saat pembelajaran virtualnya ya, di kelas virtualnya silakan nanti Bapak Ibu tinggal membahasnya. Mengapa demikian ya, terus apa saja ya yang makanan yang mengandung protein yang tinggi seperti itu. Nah, sekian yang lab mayanya. Selanjutnya kita percepat masuk ke fitur berikutnya, yaitu fitur bank soal. Bapak Ibu, untuk yang fitur bank soal ini bisa membuat anak-anak kita berlatih soal yang mempersiapkan ujian mereka, ulangan mereka ya, atau mungkin untuk latihan. Nah, Bapak Ibu silakan klik aja, misalnya SMA, ya lagi kelas 10, terus misalnya bahasa Inggris, oke. Contoh misalnya ini, ya. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Kita klik asal aja ya Bapak Ibu, ini kan sebagai contoh ya. Memang saya kurang bisa bahasa Inggris sih Bapak Ibu. Oke, mungkin ini luas ya. Tapi diisi juga, oke nggak apa-apa. Nah, lalu kita klik hitung. Nah, maka nanti yang false ini akan ada pembahasannya. Nah, ini kan membuat anak-anak kita, oh ternyata apa yang saya jawab itu salah. Oh ternyata pembahasannya seperti ini. Kalau kita menggunakan yang lainnya ya, contoh misalnya Google Form, itu kan taunya yang mana yang benar, yang mana salah, tapi pembahasannya belum ada. Tapi dengan menggunakan bank soal yang ada di rumah belajar, guru yang membuat soal ini bisa membuat pembahasan ya. Nah ini mungkin yang memilikinya tidak menulis apa pembahasannya. Nah kita sebagai guru bisa loh yang namanya membuat bank soal ini, ya membuat soal, latihan soal di sini. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kelas maya ataupun juga memiliki akses untuk login di bank soal ini, ya, maka Bapak Ibu juga bisa melihat skor nilai mereka karena nama siswa Bapak Ibu ada di dalam kelas maya rumah belajar, jadi bisa menilai tuh ya secara otomatis apakah mereka menjawab berapa seperti itu. Nah ini sekarang yang kelas maya ya Bapak Ibu. Kelas maya ini sama seperti LMS yang lainnya kita buat ya. Sudah ada 18.182 penyelenggara, yaitu sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi yang daftar terlebih dahulu itu adalah sekolah, baru kemudian kita guru dan siswanya dimasukkan seperti itu. Cara daftarnya langsung aja klik daftar, kemudian daftar sebagai penyelenggara dulu ya. Bagi sekolah yang belum memiliki akun rumah belajar. Kalau daftar sebagai guru lagi kita klik yang sebagai gurunya. Seperti itu. Oke. Nah, demikian untuk yang kelas maya. Nanti dalamnya hampir sama seperti LMS yang lain ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya terkait dengan kelas maya. Nah, selain itu ada fitur-fitur lainnya. Di sini ada peta budaya. Kita coba Bapak Ibu. Ini saya tutup ya. Oke, ini ada peta budaya. Nah, ini bagus banget untuk mata pelajaran seni budaya ataupun juga
ada sejarah ya di sini juga ya, Homo erectus, mungkin juga ada, ya nanti kita gampang, tinggal klik misalnya kita mau pilih budaya yang ada di daerah Jawa Barat, nah keluar deh ya, ada Gua Jepang Lembang ya, coba kita buka, nah di sini ya klik melihat konten yang lebih lengkap, nah seperti ini ternyata tampilannya ya, jadi kita tahu informasinya, ini kan materi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Inilah karya-karya dari Pusdatin. Kemudian kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu buku. Mungkin saat ini kendala bagi anak didik kita untuk memiliki buku, karena misalnya di sekolah hanya menyediakan sekian ratus buku, sementara siswanya banyak ya. Ya nggak perlu khawatir, ajak aja mereka untuk ayo download deh buku ya, buku misalnya buku matematika yang diperlukan, yang dipakai oleh guru ya, atau mungkin mereka bebas ya mau yang mana saja yang mereka inginkan untuk mereka baca sebagai gerakan literasi kita ya Bapak Ibu ya. Nah ini bisa di-download secara gratis, contoh misalnya buku siswa ini ya, tinggal di-download aja secara gratis ya. Nah, ini diminta untuk login. Nah, seperti itu. Nanti yang login sebagai siswa bisa. Saya sudah pernah melakukannya. Nah, kemudian selanjutnya ada fitur yang lain. Fitur yang lain itu adalah, maaf di sini, oke. Karya bahasa dan sastra. Saya open link in YouTube aja biar nggak bolak-balik. Oke, di sini ya bisa melihat karya-karya puisi ataupun juga prosa ya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini ada di sidebar sebelah kiri, ini ada lihat prosa puisi, ini cocok banget untuk guru bahasa ya. Yang suka membuat puisi mungkin ya silakan, seperti itu ya. Ataupun yang ingin mengaksesnya silakan. Ini bisa menjadi materi bahan ajar kita, dan bisa kita nanti akan diskusi dengan anak-anak, seperti itu bisa. Selanjutnya di sini ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Inilah yang saya dan Bu Ika lakukan ya, yaitu melakukan kegiatan yang namanya pembatik ya Bapak Ibu. Nah sebenarnya di sini pelatihannya nggak cuma pembatik sih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa daftar dulu nanti, nggak perlu NUPTK kalau nggak salah ya. Saya agak lupa nih kemarin. Ya pokoknya ya hanya meminta NIK ya. Jika belum memiliki NUPTK bisa isi nomor KTP-nya. Nah ini bisa. Silakan Bapak Ibu untuk menambah pengetahuan kita. Saya juga sering-sering lihat pelatihan apa aja sih yang harus saya lakukan gitu ya untuk mengupgrade ya seperti itu. Nah kemudian di sini ada fitur yang terbaru yaitu EduGame. Yang EduGame ini Bapak Ibu ya kita bisa bermain dan belajar anak-anak murid kita. Terlebih di sini hampir banyak sih ya untuk yang materi SD, tapi untuk yang SMA juga ada kok. Ya. Misalnya kalau unsur adventure ini untuk mengenal unsur-unsur kimia seperti itu. Ini juga kimia sih ya. Nah ini contoh ya, coba kita mainkan seperti ini. Nah ini bisa di copy linknya, kasih ke anak murid kita. Boleh di WA group ataupun juga di, karena ini nggak cuma bermain tapi belajar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ini untuk yang anak SD nih. Oke. Nah, seperti ini dia tampilannya ya. Jadi kita ada target ya. Kemudian nanti kita akan, anak-anak nih bisa nih cocok untuk melatih motorik mereka, ketangkasan mereka dalam hitung seperti itu. Nah, ini tembak seperti itu. Nah, kan ini kan pembelajaran ya, dikemas dalam bentuk bermain. Bagaimana caranya, oh iya anak supaya mau berhitung gitu. Dan lain sebagainya masih banyak. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan fitur rumah belajar ini? Nah, di sini saya juga sampaikan alurnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi
pertama kita harus registrasi dulu di fitur rumah belajar, kemudian kita cari konten yang sesuai dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan, ya materi yang akan kita ajarkan. Kemudian kita membuat RPP, ya strategi pembelajarannya seperti apa, menggunakan model pembelajaran apa ya yang sesuai kayak gitu. Ya, tadi kan ada model-model pembelajaran yang dibilang sama Bu Ika ya, nanti akan coba saya juga share ke Bapak Ibu apa saja model-modelnya, seperti blended learning, flip classroom, kemudian kita pilih fitur apalagi yang mungkin selain sumber belajar, fitur apalagi yang bisa kita gunakan di rumah belajarnya, mungkin Bang Soal nanti ya, di ending nih di sini ada Bang Soal, atau mungkin juga ada Lab Maya, seperti itu. Nah, setelah memilih fitur, maka yang selanjutnya adalah integrated instruction. Ini adalah instruksi kita, petunjuk kegiatan belajarnya seperti apa. Ya, sudah melakukan kegiatan pembelajaran, maka terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Ini alurnya secara umum, ya Bapak Ibu. Belum dikreasikan, silakan Bapak Ibu kreasikan. Contoh misalnya di sini adalah model flip classroom ya. Bapak Ibu pastinya sudah tidak asing lagi mengenai flip classroom ini ya, yaitu membalik aktivitas pembelajaran yang biasanya itu adalah kita memberikan materi ya, kemudian nanti siswa membahasnya, tapi ini tidak mereka yang mencari. Jadi di sini student learning center Bapak Ibu ya. Mereka akan mempelajari materi terlebih dahulu sebelum masuk kelas, seperti itu. Karena seminggu sebelum kita ngajar nih, kita bisa ngasih dulu nih materinya ke mereka dari fitur rumah belajar. Kemudian nanti kita instruksikan agar mereka mempersiapkan diri untuk diskusi, misalnya seperti itu. Atau kalau kegiatannya diskusi ya Bapak Ibu ya, atau mungkin kegiatan yang lainnya yang bisa kolaboratif, silakan. Nah ini ada kegiatannya ini. Atau misalnya Bapak Ibu mau meminta mereka nanti di minggu depan akan melakukan VCon, ya, yaitu terdiri dari diskusi dan presentasi per kelompok. Nah itu bisa. Jadi kita di awal sudah ngasih ngasih materi dulu, gambaran umumnya. Jadi kan mereka sudah belajar dan mungkin juga mereka sudah mencari informasi di berbagai sumber yang lainnya juga. Nah, setelah pembelajaran langsung, maka bisa mengerjakan tindak lanjut yang diberikan oleh guru, mungkin berupa latihan soal atau mungkin juga berupa produk, misal ya. Contoh misalnya di sini adalah ya, di sini contohnya misalnya membuat poster kah, atau misalnya mereka kan senang nih nge-vlog ya, kita harus tahu ya kebutuhan kesukaan siswa saat ini ya. Silakan buat tugas yang akhirnya membuat mereka tertantang dan menarik dan tapi tidak memberatkan siswa. Sekali lagi, suatu pembelajaran yang menyenangkan itu tidak memberatkan siswa, tapi kita harus mengajar ataupun juga memberikan pembelajaran yang bermakna. Itu yang paling penting. Ya, Bapak Ibu ya, bukan untuk mendapatkan nilai mereka bagus dan lain sebagainya, tidak. Oke. Di sini contoh nih saya ada maaf ya, bentar. Oke. Ini tadi saya sudah coba praktekkan, misalkan ini ada kelas demo saya di Google Classroom ya. Nah, di sini dari awal kita sudah memberikan informasi ya. Anak-anak silakan pelajari materi berikut ya. Nah, ini linknya sudah kita cantumkan. Caranya kan tadi sudah saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kelas, kita pilih ini kelas ya. Kemudian kita masukkan linknya. Nah, seperti itu ya. Kalau virtual lab nanti depannya kita kasih petunjuk anak-anak silakan mempelajari ya. Teorinya dulu misalnya ya, karena ini kan kondisinya adalah laboratorium maya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Jadi mereka sudah belajar dulu, oh nih teorinya seperti ini. Ya. Terus kemudian di sini contoh lagi ya, nih contohnya ya, yang sudah saya buat. Jadi pertama saya sudah memberikan materi, sumber belajarnya. Ya, ini terkait dengan, saya agak lupa nih, tentang ekosistem sepertinya. Ya, komponen ekosistem yang tadi yang kita lihat ya, yang konten webnya. Kemudian nanti di hari hanya belajar, maka kita akan menginstruksikan mereka.
kita tulis aja instruksi satu persatu ya, misalnya silakan berdoa dulu, kan? Dapat penilaian sikap kan. Nah, seperti itu. Terus kemudian anak-anak pasti sudah menyimak materi yang ajar yang Ibu berikan sebelumnya. Materi ekosistem. Hari ini kita akan belajar materi ekosistem. Mari kita berdiskusi. Nah, ini diskusi yang pertama. Apakah hutan itu penting bagi kehidupan? Mengapa? Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti mereka kan akan berdiskusi di kolom ini saja, tidak kemana-mana. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya, jika hutan itu penting, mengapa banyak orang yang merusak hutan? Nah, ini. Jadi pembahasannya seperti ini, runut dia satu persatu. Ya, Bapak Ibu bisa memberikan ini dulu dalam beberapa menit pertama, kemudian beri lagi, diskusi lagi di beberapa menit kemudian, seperti itu. Akhirnya nanti kesimpulan. Ini untuk yang di kelas virtual. Kalau di video conference mungkin lebih menarik lagi ya, karena kita bisa saling berdiskusi secara langsung seperti itu ya. Maksudnya langsung, feedback-nya langsung ada. Itu untuk yang flip classroom. Nah, ini ada banyak sekali sih di sini modul pembelajaran, model-model pembelajaran inovatif. Nanti bisa saya bagikan ke Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang mau membuat best practice-nya, silakan. Di sini ada blended learning, ada juga game learning, seperti menggunakan basis game ya, atau project based learning ya, atau juga mungkin yang Sole seperti itu. Nah, di sini. Oke, sekian materi yang bisa saya bagikan mengenai pemanfaatan rumah belajar ya dalam pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif. Oh iya, terakhir juga saya mau mengingatkan yang tadi disampaikan sama Bu Ika, yaitu si batik. Ini loh tampilannya, Bapak Ibu. Tadi kan belum ditampilkan ya. Kayak gimana sih si batik kemdikbud.go.id? Saya juga banyak belajar dari sini. Coba saya buka di Google Chrome aja. Ya, di sini si batik. RPP inovatif biasanya ya, RPP berbagi. Nah, ini. Kita bisa langsung pilih RPP. Dan ada juga video-videonya, video-video pembelajaran mereka. Seperti itu. Nah, ini ya tampilannya. Kita bisa lihat kemarin itu waktu saya pembatik level 2 ya, saya sharing best practice di model pembelajaran Sole nih. Ya, melihat dari sini, oh ini ada misalnya efek rumah kaca, oh saya coba cari yang lain juga. Nah, ini kan kita bisa baca mana yang cocok, terus kita kombinasikan, bisa kita mix juga, seperti itu. Nah, ini sangat bermanfaat sekali sih bagi kita yang mungkin gimana sih cara membuat RPP kayak gitu. Nah, ini kan singkat, jelas, padat. Baiklah Bapak Ibu, sekian materi yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, Ibu Ruth, terima kasih atas pemaparannya ya. Sudah menjelaskan banyak hal tentang fitur dari rumah belajar dan juga teknik-teknik pembelajaran di era PJJ ini ya, Bu ya. Oke. Baik, Bu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Bu ya. Baik, silakan. Iya. Tapi sebelumnya kita jadi ini Bu ya, kita foto bersama dulu Bapak Ibu sekalian. Sebentar ya. Boleh semuanya on cam Bapak Ibu sekalian. Saya stop share dulu ya. Okay. Iya. Karena sahabat rumah belajar akan mendokumentasikan momen ini, jadi kita ambil dokumentasi. Makanya semuanya diharapkan on cam, Bu ya. Oke. Iya. Siapa yang foto, Bu? Saya atau Ibu? Boleh. Ada teman-teman saya di tim redaksi IG Bali TV ini, Bu. Pak Komang Yantara. Masuk ya. Mana Pak Komang? Oke. Baiklah. Saya aja boleh? Boleh, Bu. Silakan, Bu.
Ya, Bu. Oke, silakan Bapak Ibu tampilkan wajah yang terbaik. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Ya, nanti bisa dibagikan, Bu, foto-fotonya. Nah, gaya bebas boleh angkat jempol atau mungkin rumah belajar ya. Oh, begini. Ya, Bapak Ibu sekalian, tangannya begini ya. Ya, kita Ya. mengikuti saja ya. Ya, tapi kan saya nggak bisa ya. Saya harus mencet tombol nih. Oh iya, boleh Ya. ya, Bu. Silakan, Bapak Bu. Ibu aja nggak apa-apa. Ini artinya kita harus semangat ya, membangun semangat kita bersama rumah belajar. Ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemanfaatan rumah belajar, apalagi di masa pandemi ini, boleh silahkan ditanyakan langsung kepada narasumber kita. Ada Ibu Ika Desi dan juga Ibu yang sudah memberi pemaparan tadi. Silahkan Bapak Ibu sekalian, apabila ingin ditanyakan secara on-cam, langsung boleh. Apabila ingin melalui fitur chat, dipersilahkan. Nggak usah malu-malu ya Bapak Ibu ya. Kita-kita aja kok ini. Seperti keluarga Bapak Ibu. Ya, Pak Safri Lubis. Suaranya kurang jelas, Pak. Masih belum, Pak. Masih belum kedengaran suara Pak Safri. Oh, belum, Bu ya? Apakah Bapak Ibu mendengar? Tidak ya? Halo tidak. Pak Bangun. Oh iya, sudah masuk Pak. Mantap. Dengar ya? Sudah Pak. Ya, terima kasih kepada moderator. Ya, untuk Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Saya Safri Lubis dari SMA Negeri 2 Semarapura. Izin bertanya kepada mungkin para pemateri hari ini. Ya, kebetulan ada teman-teman saya juga yang ada di sini. Mungkin saya ingin bertanya, kenapa beberapa dari fitur-fitur yang ada di rumah belajar mungkin atau yang disiapkan oleh Kemdikbud itu kayak apa ya, kayak kurang familiar gitu dengan guru-guru. Mungkin ada beberapa kendala yang bisa diidentifikasi oleh Bapak Ibu pembanti, karena kita sendiri misalnya gitu kan, kayak saya secara pribadi kadang ada memanfaatkan salah satu video pembelajaran yang berhubungan dengan materi saya. Tapi saya lebih tertarik mencari materi itu dari YouTube ketimbang dari yang disiapkan oleh Kemdikbud. Mungkin Bapak Ibu bisa mengidentifikasi gitu. Dari sejauh ini apa kira-kira gambaran atau identifikasi Bapak Ibu semuanya yang pemateri ya kan? Apa kira-kira yang kurang gitu? Apa mungkin dari sosialisasinya atau seperti apa? Itu yang saya pengen tahu. Padahal kan tadi sudah disampaikan Pak, banyak sekali manfaatnya untuk kita, dan kita tahu kuotanya juga sudah mendukung gitu kan, beberapa aplikasi dari Kemdikbud, tapi jarang sih kita menggunakan dari beberapa fitur itu karena mungkin nggak, kayak saya materi antropologi mungkin nggak ada di sana, jadi saya mencari dari bahan-bahan yang lain. Mungkin itu aja, terima kasih Pak Bangun. Baik Bapak. Baik, ya silakan saya langsung berikan kepada Ibu Ruth atau Ibu Ika Desi yang akan menanggapi. Boleh pertanyaan saya Pak Safri dulu, nanti boleh ditambahin sama Ibu Desi ya? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Safri. Mungkin pengalaman yang Bapak rasakan, saya juga pernah merasakan ya, untuk mencari konten pembelajaran itu ternyata agak sulit untuk di rumah belajar. Tapi ternyata kita lihat lagi Bapak, bahwa ternyata tidak hanya di sumber belajar itu, ada kan fitur-fitur pendukung yang lainnya tuh, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika. Mungkin kita nggak melihat sampai ke situ, misalnya TV edukasi atau mungkin suara edukasi. Nah, di sana tuh juga ada. Nah, TV edukasi itu juga sebenarnya banyak sih pembelajaran yang ternyata saya baru saja beberapa hari ini saya mengulik ya semua ya terkait dengan rumah belajar, apa sih. Oh, ternyata di TV edukasi itu
mempelajari loh, misalnya tentang bagian ginjal ataupun yang nggak ada di sumber belajar yang tadi ya, ternyata ada fitur-fitur penunjang lainnya. Ini menjadi bahan bagi kita untuk juga bisa searching. Nah, kemudian yang kedua tadi juga saya menambahkan sedikit bahwa mungkin ada beberapa video pembelajaran yang mungkin belum ada di situ. Nah, sebenarnya rumah belajar ini adalah dari kita untuk kita. Makanya kenapa ayo login sebagai milik akun sendiri supaya kita bisa membuat konten-konten yang kreatif yang mungkin menurut kita senang, ya berarti bagaimana yang membuat anak-anak kita senang, ya mungkin kita sendiri yang membuatnya. Yang sesuai dengan pola strategi kita sebagai pengajar ya, kira-kira materi yang seperti apa. Nah, sebenarnya tidak menjadi muluk-muluk juga bahwa kita memang memiliki website yang luas ya, internet, boleh mau ngambil dari luar negeri juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Cuman kembali lagi untuk menggaungkan rumah belajar ini dari kita untuk kita, Bapak Ibu. Jadi Pak Safri, saya tahu ya Pak Safri ini sangatlah guru-guru yang memiliki visi dan inovasi-inovasi yang cemerlang ya. Jadi mungkin kita adalah angkatan baru di PNS ini. Ini teman-teman saya Bu Ika ya, yang PNS angkatan baru. Saya mengundang mereka untuk akhirnya kita boleh sama-sama berbagi. Mungkin ada kendala-kendala apa dalam proses pembelajaran saat ini. Nah, untuk itu mari kita sama-sama coba kita buat deh video. Memang agak sulit membuatnya karena itu bukan skill-nya kita mungkin. Nah, ini kita bisa kerjasama dengan yang lainnya. Itu saja tambahan dari saya. Artinya jangan cuma sekedar memanfaatkan, tapi yuk coba kita buat dulu, kita rekomendasikan dulu gitu. Kita aktifkan dulu seperti itu. Nah, nanti akan berkembang sendirinya. Saya yakin dengan adanya partisipasi yang besar dari Bapak Ibu dan kita semua di sini, kita bisa membuat milik portal pembelajaran milik negara sendiri ini akan semakin besar nantinya. Sekian, saya kembalikan kepada Bu Ika Desi. Baik, Ibu. Apakah ada tambahan lagi dari Ibu Ika Desi? Kalau saya sih sudah tadi tuh yang memang seperti yang disampaikan oleh Bu Ruth ya. Jadi kalau di portal rumah belajar ini pengembangnya atau yang mengisi kontennya adalah kita-kita juga. Jadi memang bukan kreator-kreator yang memang bidangnya di bidang kreator. Kecuali mungkin kalau yang TV edukasi atau M edukasi memang mereka punya bidang khusus itu. Tapi kalau yang diisi dari portal rumah belajar itu sendiri adalah dari guru yang memang memiliki komitmen untuk menyiapkan konten-konten terhadap anak-anak. Jadi kontennya itu, kenapa gini, kontennya itu tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh anak kita, tapi untuk anak-anak di seluruh Indonesia, bahkan untuk anak-anak yang tidak terjangkau internet. Misalnya yang ada di daerah 3T itu, dari Pusdatin sudah menyiapkan bahwa rumah belajar untuk daerah 3T itu bisa diakses secara offline. Jadi semua isi dari rumah belajar itu tidak hanya anak-anak di kita aja yang bisa memanfaatkan, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mengenai standarnya atau mungkin seperti yang dibilang Bu Ruth tadi itu benar banget. Ayo kita sekarang kita loh yang punya kesempatan untuk mengisinya gitu. Biar seperti apa yang kita butuhkan, kita yang tahu sebagai guru. Oke, demikian saja sih saya rasa. Pak Bangun, Bu Ruth. Terima kasih Bu Ika. Mohon maaf nih, anak-anak lagi main di belakang. Nggak apa-apa, ntar malam ya. Mungkin sedikit menambahkan lagi nih Pak Bangun dan Bu Ika. Ya, Bu. Saya teringat ya, karena baru beberapa hari yang lalu saya ke Dinas Pendidikan melihat studio mini. ya, ternyata Dinas Pendidikan kita, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, sangat apresiasi banget nih bagi kita semua nih, Bapak Ibu Guru, sangat welcome maksud saya, untuk seluruh Bapak Ibu Guru yang mungkin ingin menggunakan studio mininya di Dinas Pendidikan. Jadi jika Bapak Ibu punya ide, punya keinginan untuk membuat konten pembelajaran, video pembelajaran, boleh kok ke sana gitu. Caranya memang harus menghubungi ya pihak dinas, terlebih dahulu boleh nanti hubungin Pak Ngurah, yang kemarin juga bertemu dengan kami para SRB, dan dengan membuat surat seperti itu, kemudian itu H-7 kalau bisa, karena akan sampai ke atasan dulu untuk proses perizinan tempatnya, kemudian akan dilayani juga, jadi kita bisa menggunakannya. Jadi bahkan di sana ada, saya lihat ya, hasil-hasil video pembelajaran karya guru-guru Bali, ya ampun banyak banget gitu. Dan
Dan menurut saya ini harus diperbanyak lagi gitu. Cobalah kita yang masih muda-muda ini supaya akhirnya kita buat sesuatu. Memang nggak bisa berjalan sendiri ya Bapak Ibu ya. Justru saya di sini aja merasa, aduh saya nggak bakalan bisa kalau misalnya saya webinar sendirian. Saya akan undang Bu Ika. Walaupun tujuannya hanya berbagi, sekedar berbagi yang menurut saya biasa aja. Mungkin Bapak Ibu udah bisa cari sendiri di internet. Tapi coba kita diskusi yang positif supaya kita membangun wawasan dan juga strategi ke depan nanti seperti apa nih pendidikan di Provinsi Bali khususnya ya. Seperti itu. Jadi boleh manfaatkan fasilitas yang ada di Dinas Pendidikan. Maksud saya seperti itu. Karena mereka sangat welcome sekali untuk kita membuat konten-konten video. Ya. Untuk video pembelajaran saya yang terakhir yang diunggah di Rumah Belajar, saya buatnya di Studio Mini, Bu. Jadi kalau ke sana biasanya kita di rumah buat video pembelajaran, mau take video tuh 3 jam tuh untuk video pembelajaran yang 5-6 menit itu sampai 3 jam. 3 jam nih ngambil gambar aja, karena sering kebanyakan yang lupa, kebanyakan yang salah. Tapi saya ngambil gambar di Studio Mini tuh cuman 30 menit beres. Tinggal editing di rumah gitu. Jadi memang kita semua bisa kok memanfaatkan itu. Kalau ada mau coba fitur editingnya di sana juga disiapkan, dilayani kok oleh tim di Studio Mini untuk berdiskusi tentang editing. Baik. Ya. Iya Bu. Oke, Pak Safri gimana Pak? Apakah sudah bisa diterima Pak? Jadi mungkin ini tugas kita Pak ya, semuanya para guru untuk mensosialisasikan Rumah Belajar sebagai media pembelajaran untuk siswa-siswa kita ya, apalagi di masa pandemi saat ini gitu Pak. Bagaimana Pak Safri, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak Bangun atas bebannya dan informasi terbaru tadi. Ada Studio Mini dari Dinas Pendidikan. Ya mungkin ya saya melihat kalau Rumah Belajar memang dari kita untuk kita. Mungkin konten-konten yang lain yang saya lihat mungkin dari satu YouTube ya kan, karena kita ngupload video mungkin dibayar, jadi tujuannya orang lebih banyak ngupload ke sana ketimbang ke Rumah Belajar karena dia dibayar, jadi orang berpikir seperti itu. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih atas masukan jawaban-jawabannya dari Ibu Ruth dan Ibu Ika. Terima kasih. Baik, oke Ibu Ruth dan Ibu Rizky, terima kasih Pak Safri. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari Daniel Tambunan ya. Apakah sudah dilakukan atau sudah ada hasil evaluasi penerapan web Rumah Belajar? Apakah sudah ada? Kalau sudah, boleh di-share supaya lebih yakin untuk menggunakannya. Terima kasih banyak sebelumnya. Nanti boleh di-share Bu hasil-hasil yang sudah ini ya, yang sudah dipublikasikan supaya bisa dilihat oleh Pak Daniel. Kayaknya butuh pembuktian ya. Mungkin maksudnya Pak Daniel ini hasil-hasil penelitian mungkin ya yang memanfaatkan Rumah Belajar. Pak Daniel bisa cek di Google aja, ketik aja penelitian menggunakan Rumah Belajar, sudah ada banyak penelitian yang menggunakan pemanfaatan portal Rumah Belajar dalam bentuk hasil penelitian ya, biar lebih dalam yakin. Bentuk hasil penelitian. Sudah ada beberapa teman-teman guru, kemarin pun waktu saya Inobel banyak yang mengajukan penelitian tentang pemanfaatan Rumah Belajar. Oh begitu Bu ya. Berarti semua sudah ada di Google Bu ya, tinggal kita mengakses. Coba aja dicek. Tadi saya sih sempat ngecek, ada kok beberapa yang masuk di jurnal-jurnal penelitian yang bagaimana pemanfaatan portal Rumah Belajar. Ya sudah dijadikan bahan penelitian artinya Rumah Belajarnya. Dijadikan bahan penelitian. Ya. Oke baik. Selanjutnya ini supaya mempersingkat waktu, ini ada Pak Morgan Salahi. Izin bertanya, kalau dari Rumah Belajar sendiri, adakah rekomendasi untuk komposisi bahan pembelajaran, misalnya seperti video dan kelas maya? Mungkin kalau video terus, siswa cenderung bisa mengalami bosan, begitu pula bila harus belajar dengan fitur bahan ajar, juga demikian. Mohon pencerahannya. Nah, bagaimana nih Bu? Terkait dengan media pembelajarannya, apakah selain video, adakah yang lain atau gimana? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan ya, dari Rumah Belajar sendiri memberikan fitur-fitur yang interaktif seperti tadi yang game atau laboratorium maya ataupun juga mungkin yang lainnya ya seperti audio. Nah ini kan kita bisa kemas ya, tidak hanya video kok, banyak yang lainnya. Tadi saya sudah ulas semuanya.
Dan aplikasi yang tadi yang Ibu Ika sampaikan, yaitu edukasi, itu juga sangat menarik. Ya, memang kita perlu download, tapi biasanya nggak besar. Aplikasinya itu sekitar berapa ratus kilobyte ataupun berapa megabyte, itu nggak besar sih. Karena dia satu konten, biasanya satu konten materi, satu aplikasi, seperti itu. Yang saya baca seperti itu. Oh, begitu, Bu. Ibu Ika? Ada yang lain, Bu? Kalau Mas Sarah gini, kombinasi pembelajaran itu lebih ke kita untuk menyiapkan skenario pembelajaran. Rumah belajar itu adalah portal yang OR, jadi open research ya. Bisa kita unduh dan kita gunakan lebih lanjut sepanjang tidak mengubah isi konten. Jadinya tidak diedit lagi dia. Jadi digunakan ya boleh diunduh dan digunakan seperti itu. Makanya ada fitur unduhnya memang di rumah belajar. Itu bisa kita gunakan. Nanti misalnya fitur videonya itu mau dijadikan video interaktif dengan aplikasi lain silahkan seperti itu. Kayak kemarin kami di IG itu kan ada yang H5P, ada Live Voxit. Itu mau kita kombinasikan dengan aplikasi-aplikasi interaktif lain bisa seperti itu. Jadi seperti itu sih tambahan dari saya. Jadi semua sudah ada di fitur rumah belajar, Bu, ya. Tinggal bagaimana kita mengakses dan juga menggunakannya, ya, Bu, ya. Betul sekali. Iya. Sedikit menambahkan ya. Baik, Bu. Mungkin tadi yang Pak Daniel Tambunan terlebih dahulu ya, karena tadi kan saya belum sempat merespon supaya terpuaskan nih Pak Daniel Tambunan. Ya, benar sekali. Apabila sudah ada pertanyaan seperti ya, apabila sudah ada hasil penerapan web rumah belajar, apakah boleh di-share supaya lebih yakin untuk menggunakannya? Ya, tadi kan sudah dibilang bahwa ada penelitiannya. Nah, satu lagi kepada Pak Daniel Tambunan, kita sama-sama belajar ya belajarlah untuk akhirnya kita membuatnya, melakukan penerapan web rumah belajar untuk kita mengetahui, atau mungkin ini bisa menjadi penelitian ya, nanti bisa masuk ke best practice-nya Pak Daniel mungkin ya, untuk mengevaluasi pembelajaran menggunakan rumah belajar seperti itu. Kemudian untuk yang Pak Morgan Silalahi terkait dengan apa tadi? Oh ya, video pembelajaran kayaknya monoton, cuma nonton terus kemudian kok nonton terus gitu ya mungkin. Betul ya, Bu. Oke. Satu lagi tadi kan ada inovasi yang baru ya, yaitu H5P itu. Memang sih untuk layanan gratisnya hanya berapa hari ya, 30 hari kalau nggak salah ya Bu Ika ya, untuk yang kita mau mencobanya. Nah itu bisa salah satunya menjadi video interaktif. Jadi video itu nanti tampil, nah di pertengahan nanti ada question, ada pertanyaan. Nah itu nanti siswa klik. Kalau kita nonton YouTube kan kita nonton aja gitu kan, tapi kalau misalnya H5P ini video, terus di pertengahan itu kita bisa kasih beberapa question. Nah, questionnya itu bisa multiple choice, ataupun juga mungkin pertanyaan apapun ada sih di situ. Nah, ini mungkin harus ada pelatihan khusus, tapi kayaknya LPMP kita dan juga Dinas Provinsi tahun depan akan mengadakan pelatihan ini untuk Bapak Ibu Guru. Kita semua yang ada di sini, saya juga belum kayak H5P ini video interaktif sih. Itulah teknologi ternyata semakin canggih dan kita harus memanfaatkan itu dengan baik. Kalau yang mungkin Bapak Ibu yang tertarik dengan H5P, di YouTube-nya UPTD BPTendik Provinsi Bali pernah ada 1 hari diadakan pelatihan, bisa dicek dulu biar lebih mengenal, biar apa sih H5P itu, ada dibahas di sana, atau di YouTube-nya IG Bali untuk hari ini. Ada juga dibahas H5P satu segmen tadi. Oh, YouTube-nya IG Bali, Bu ya? Di YouTube-nya IG Bali ada, di YouTube-nya UPTD BPTendik Provinsi Bali. Ada di sana. Oh iya. Baik. Itu untuk Pak Morgan Silalahi, Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Bagaimana ibu-ibu narasumber? Apakah? Oh, benar Bu, poinnya tidak ingin monoton. Itu yang ingin saya tanya. Terima kasih dan sudah diberikan informasi. Iya Pak Morgan, sama-sama. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Apakah kita buka lagi Bu pertanyaan kepada peserta atau sudah cukup? Sepertinya Ibu Ruth
hilang, Bu ya. Iya. Kau cuma memperhatikan tangan beracun saja. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, silahkan. Seperti ini. Sas. Oh iya, ini dia. Silahkan dicek ya, Bu ya, melalui YouTube-nya Igi Bali ya. Iya, mic-nya Ibu Ruth, mic-nya. Iya. Mungkin tanya jawabnya sudah atau masih ada? Sudah, sepertinya sudah tidak ada lagi. Baik, langsung saja ke iya. sesi berikutnya, Pak. Langsung saja, iya. Iya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah bertanya. Semoga bisa menjawab Bapak Ibu sekalian ya, pertanyaan Bapak Ibu. Akan ada kuisis, Bu, ini dari Ibu Ruth ini. Apakah bisa kita kondisikan ini, Bu? Ya. Oke, boleh. Saya Boleh ya? Okay. Tadi ada agak trouble ya dengan koneksi ya? Iya, ada benar nggak? trouble ya, Bu. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, biar tambah semangat nih. Kan pastinya sudah menguras kuota Bapak Ibu ya. Ya, dengan mengikuti kuisis ini. Yuk, Bapak Ibu boleh buka kuisisnya dengan kode berikut. Oh, belum saya tampilkan. Sebentar, saya stop share dulu. Ya. Boleh dibagikan linknya, Bu? Ya, bentar ya. Oke. Oke, saya share screen dulu. Saya copy link ya ke chat. Iya. Maaf. Sebentar. Oke, ini linknya. Oke, kodenya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kode kuisisnya 961218. Ada hadiah menarik, ya lumayan lah ya. Boleh mengikutinya. Silahkan diakses Bapak Ibu sekalian dengan mengklik link dan juga memasukkan kodenya, Bu ya. Semoga ada yang beruntung malam hari ini, 3 orang terbaik ya, yang beruntung. Mudah saja, hanya menjawab 5 soal, jadi tidak menguras banyak waktu. Baik, partisipasi kita pada hari ini ada sekitar berapa orang ya? Tadi 22, ada Bu ya? 22 orang. Oke. Ya 15 orang lah paling enggak ya. Bersaing. Boleh Pak Bangun silakan ikutan ya. Oke, siap Bu. Lumayan. Boleh disebutkan Bu, siapa yang menang akan mendapatkan apa Bu? Oh, oke. Biar lebih semangat ya. Iya, Oke. betul. Hadiahnya pulsa saja ya. Biasanya dibutuhkan nih oleh Bapak Ibu guru. Ya, Pulsa. nanti kalau sudah ada 3 pemenang terbaik ya, maka nanti saya minta nomor yang akan diisi ya pulsanya. Wih, mantap sekali. Ya, lumayan lah. Bisa buat nelfon orang tua mungkin. Yang mungkin rata-rata di sini pada merantau atau bagaimana ya. Oke, sudah ada 9 orang Bu. Oke, 10 orang nih di sini. Iya. Oke, 10. 11. Oke. 11. Ada Pak Daniel Tambunan, Rizky, Rosalia Rambu Kareripati. Ini pasti dari Jakarta ya. Bang Huni Yeremia, Safri Lubis, Sabrina Simanulang.
Oke, Novelina, Maulita, Desi. Oke, Bapak Ibu, ayo silakan join. Ayo, mungkin Pak Moko udah masuk belum ya? Atau lagi sibuk ngerjain tugas? Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke, kalau sudah, mari kita mulai saja. Siap ya Bapak Ibu ya? Sudah siap ya? Sudah siap ya. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Ya, urutan pertama ada Bangun Yeremia, yang kedua Morgan Silalahi, dan yang ketiga Ibu Aris Suseni. Wah, kejar-kejaran nih. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat, semua bisa berubah. Oke. Wih, kejar-kejaran. Ya. Oke. Semangat, semangat teman-teman. Oke, urutan pertama ada Bu Mulita, Morgan Silalahi. Nomor yang ketiga siapa nih yang akan menyusul ya? Wow. Sepertinya Ibu Tere hati-hati jawabannya ya, yang penting benar ya. Waduh, luar biasa, hebat ya Bu Tere, jawab benar semua ya. Oke. Yang kedua dan posisi ketiga apakah akan berubah? Wow. Ya, benar, berubah. Ya, ada Ibu Sabrina Manulang. Ya. Masih ada yang belum mengerjakan. Oke, satu nomor lagi. Untuk Ibu Rosalia. Oke, sudah semuanya. Kita N ya Bapak Ibu ya. Oke, maaf. Bu Tere, Bu Maulita, dan Sabrina Manulang. Iya. Selamat kepada 3 orang pemenang. Saya foto dulu ya. Nanti saya bisa menghubungi mereka. Atau silakan tulis di kolom chatnya nomor handphonenya atau japri saya boleh. Boleh, silakan. Ya, supaya menghemat waktu mungkin bisa ya, bisa nomor handphonenya. Oke, kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Ibu, kuisnya sungguh luar biasa ya, mendapatkan 3 orang pemenang. Ya. Oke, sepertinya Ibu Ika sudah tidak sedang bersama kita dengan anak-anaknya mungkin. Oh iya. Karena sudah malam. Berarti langsung saja Bu, apa kita tunggu Ibu Ika? Boleh saya dulu yang untuk closing statement. Oke. Silakan Ibu memberikan closing statement untuk malam hari ini, apa kesimpulan yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya kasihi, sungguh amat luar biasa untuk waktu kita pada hari ini, kesempatan untuk berbagi yang sederhana sekali. Tapi biarlah kita sama-sama berjuang bersama, membuat sesuatu inovatif, ya inovasi-inovasi dalam pembelajaran, agar siswa-siswa yang kita layani boleh tercover kebutuhannya pada saat ini, terlebih di masa pandemik ini. Biarlah kita juga semangat ya untuk melatih diri kita, terus mencoba berlatih, bertanya mungkin. Saya juga harus banyak tanya kepada Bapak Ibu semua di sini yang hebat, saya yakin. Tapi mungkin masih belum terlihat nih. Maksudnya dalam arti pasti bagusnya masih di layar belakang nih. Saya kan hanya karena keberuntungan aja nih.
Nah, untuk itu mari kita sama-sama berjuang, dan satu kata, satu tagline ya yang akan saya sampaikan, yaitu Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar, rumah belajar portalnya Maju Indonesia. Kita wujudkan bersama-sama Merdeka Belajar ini di pembelajaran virtual kita ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga kepada semua Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih mewakili narasumber, dan selamat bertugas kembali di instansi masing-masing dengan semangat yang baru, dengan inovasi-inovasi yang baru. Silahkan dilihat-lihat, dicoba, dibuka fitur rumah belajar, siapa tahu bisa lebih memberikan edukasi Bapak Ibu untuk mengembangkan pembelajaran jarak jauh, ya, supaya siswa kita semakin semangat, ya Bu ya. Oke, betul. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya Maju Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya tutup meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Mohon izin Bapak Ibu, meetingnya saya tutup. Sampai ketemu di meeting-meeting selanjutnya. Selamat malam.